Amerika Serikat mencatat kerugian senilai hampir 2 miliar dolar Amerika, yang sebagian besar diakibatkan kerusakan peralatan perang yang terkena serangan balasan Iran atas agresi Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada pekan lalu. Amerika Serikat mencatat kerugian senilai hampir 2 miliar dolar Amerika akibat serangan balasan yang dilakukan Iran ke sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat. Adapun sejauh ini Iran telah menargetkan sedikitnya 7 lokasi militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Amerika Serikat mencatat kerugian senilai hampir 2 miliar dolar Amerika, yang sebagian besar diakibatkan kerusakan peralatan perang yang terkena serangan balasan Iran atas agresi Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada pekan lalu. Kerugian paling besar diakibatkan oleh sistem radar peringatan dini ANFPS-132 buatan Amerika Serikat yang berlokasi di Pangkalan Udara Al Udeid di Qatar senilai 1,1 miliar dolar Amerika. Sistem radar tersebut terkena serangan oleh Iran pada Sabtu pekan lalu, yang kemudian dikonfirmasi Qatar telah mengalami kerusakan. Di hari yang sama, Iran menyerang markas armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat di Bahrain. Serangan tersebut menyebabkan kehancuran pada 2 terminal komunikasi satelit dan beberapa bangunan skala besar. Kemudian pada hari Minggu pekan lalu, 3 pesawat F-15E Strike Eagle dinyatakan hilang dan hancur akibat tembakan salah sasaran Kuwait oleh angkatan udaranya. Adapun biaya penggantian pesawat tersebut diperkirakan mencapai 282 juta dolar Amerika. Sejauh ini Iran telah menargetkan sedikitnya 7 lokasi militer Amerika Serikat di Timur Tengah sejak Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap Iran. Selain pangkalan militer, misi diplomatik Amerika Serikat di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab juga menjadi sasaran serangan. Berbagai sumber IDX Channel. Konflik di Timur Tengah dipastikan akan berdampak pada peta perdagangan internasional. Guna menghindari dampak berkepanjangan, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan akan mengubah peta perdagangan internasional dengan membuka peluang pasar baru bagi negara lain, salah satunya dengan merambah pasar ekspor baru di kawasan Asia Tenggara dan Afrika untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan negara-negara pemasok yang terdampak perang. Meski demikian, Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan pemerintah masih mengkaji dampak perang terhadap komoditas ekspor tertentu, terutama yang bergantung pada bahan baku impor. Pemerintah akan menggelar pertemuan dengan para eksportir untuk menggali lebih dalam kendala teknis yang dihadapi di lapangan, termasuk keluhan dari asosiasi logistik terkait lonjakan biaya pengiriman hingga 100% akibat konflik. Krisis geopolitik itu biasanya nanti akan merubah peta perdagangan. Nah, ketika global supply chain yang terganggu, ini secara global kan pasti ada yang ekspornya terhambat, termasuk juga impornya terhambat. Jadi sebenarnya memang justru ada celah yang kosong ketika sebuah pasar di negara lain itu tidak disuplai oleh negara lain, ya pemasoknya selama ini berarti kan kosong. Nah, kita ingin memanfaatkan itu, ya wilayah-wilayah yang kosong, tapi kita juga harus jeli ya, mempertimbangkan kita survei benar apakah daerah itu memang. Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia atau HIMKI terus mengembangkan strategi ekspor dengan mencari pasar alternatif di tengah eskalasi perang yang terjadi di Timur Tengah. HIMKI meyakini peluang ekspor produk Indonesia tetap menjanjikan dibandingkan negara lain. Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia atau HIMKI terus mengembangkan strategi ekspor furniture dengan mencari pasar alternatif di tengah eskalasi perang yang terjadi di Timur Tengah. Selain itu, HIMKI terus memperkuat jaringan perdagangan internasional. Menurut Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur, melalui pendekatan ini para pelaku usaha dapat memanfaatkan peluang yang ada meski kondisi geopolitik global tidak stabil. Langkah ini juga memperluas akses pasar baru bagi industri furniture dom. Abdul Sobur meyakini peluang ekspor Indonesia tetap menjanjikan dibandingkan negara lain. Akan terganggu. Namanya perang, apalagi Timur Tengah ini bukan sekedar kawasan biasa. Traffic dunia itu lewatnya kan Timur Tengah sekarang. Kalau kita pergi ke Amerika juga lewat Dubai juga atau lewat Qatar. Jadi traffic itu pasti keganggu karena perang ini. Belum lagi masyarakat Middle East sendiri kan yang terganggu, yang harusnya datang ke sini. Eropa juga lewat situ, walaupun belum semuanya sebetulnya.
Para pelaku usaha optimis, ekspor industri furniture nasional dapat mencapai 6 miliar US dollar per tahun dalam 5 tahun ke depan, seiring besarnya potensi pasar furniture global serta dukungan pameran internasional. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Pemirsa, cadangan devisa periode Februari 2026 berada di posisi 151,9 miliar dolar Amerika Serikat. Posisi ini menurun 2,7 miliar dolar Amerika dari posisi cadangan devisa Januari yang berada di level 154,6 miliar dolar. Penurunan ini dipengaruhi pembayaran utang dan stabilisasi rupiah. Bank Indonesia melaporkan bahwa cadangan devisa Februari 2026 berada di posisi 151,9 miliar dolar Amerika Serikat atau turun 2,7 miliar dolar Amerika Serikat dari posisi Januari 2026, yakni sebesar 154,6 miliar dolar Amerika Serikat. Penurunan posisi cadangan devisa ini dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah, di mana kondisi penurunan tersebut terjadi di tengah pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai respon Bank Sentral dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso mengatakan posisi cadangan devisa pada akhir Februari 2026 tersebut setara dengan pembayaran 6,1 bulan impor atau 5,9 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Kemudian kecukupan berada di atas standar internasional yakni sekitar 3 bulan impor dan mampu mendukung ketahanan sektor eksternal dan bisa menjaga stabilitas makroekonomi. Bank Indonesia juga meyakini kedepannya sektor eksternal tetap baik, didukung oleh posisi cadangan devisa yang memadai serta aliran masuk modal asing, yang sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang tetap menarik. Selain itu, Bank Indonesia terus meningkatkan sinergi dengan pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Serangan rudal Iran memicu kebakaran di kilang minyak utama milik Bahrain pada Kamis kemarin. Kilang Bapco Energies Bahrain di Pulau Sitra dilaporkan terbakar setelah dihantam rudal oleh Iran. Serangan rudal Iran memicu kebakaran di kilang minyak utama milik Bahrain pada Kamis kemarin. Dalam serangan tersebut, kilang Bapco Energies Bahrain di Pulau Sitra dilaporkan terbakar setelah dihantam rudal. Namun api berhasil dipadamkan dan operasi kilang tetap berjalan. Adapun kilang yang berada di Pulau Sitra itu merupakan pusat pemrosesan minyak penting yang menyuplai kebutuhan minyak di Bahrain dan kawasan Teluk. Serangan tersebut menjadi bagian dari rangkaian operasi militer Iran yang telah berlangsung selama 6 hari berturut-turut dan meningkatkan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Meski demikian, tidak ada laporan korban luka akibat serangan tersebut. Di saat yang sama, serangan rudal Iran juga memicu ledakan di wilayah Tel Aviv, Israel. Namun demikian, militer Israel menyatakan sistem pertahanan udara berupaya mencegah sejumlah rudal dari tembakan Iran. Meski sempat menimbulkan kerusakan pada beberapa bangunan, otoritas tempat memastikan tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut. Berbagai sumber IDX Channel.